Yang kami hormati Brandes Antri sendiri yang alhamdulillah telah berhadir di tengah kita. Yang kami hormati tuan-tuan guru kami, saudara-saudara kami, bapak-bapak jemaah masjid dan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami dari pengurus PKK Muslimin untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, infak Jumat kita pada minggu yang lalu yang sebesar Rp1.070.000. Kami ulangi Rp1.070.000. Terima kasih kami ucapkan kepada jemaah sekalian yang telah mengisi sebagai rezekinya untuk Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal dinil qawim wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma taufiqi illa billahi li'ibadihi wa la tawakkuli ila Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa atba'ihi wa man da'a bi da'watin ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'du fa ya ibadallah, min hadhil minbari khairil baraya usikum wa nafsi bi khairil wasaya ala fattaqullaha wa ati'un kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala idza kunta sahibika wal imamu yakhthub yaumal jum'ah ansitu wasma'u wa atimmu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, kata Rasulullah, bila mana seorang khatib telah berdiri di hadapanmu, maka hendaklah engkau diam, dengarkan dan fahami. La'allakum tuflihun, semoga engkau mendapatkan keberuntungan, artinya mendapatkan fadilah Jumat. Lebih jauh lagi digugurkan Allah dosa-dosa sepanjang satu Jumat lamanya. Alhamdulillah, kembali kita sebagai insan yang dhaif senantiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah masih percayakan di dalam perjalanan hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepotong kalimat alhamdulillah yang keluar dari hati yang bersih, hati yang benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah taala menurut pendapat Imam Baihaqi. Diiringi sholawat dan salam kepada yang mulia Rasul Sayyidul Anam, mahkota dunia junjungan Adam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lisan kita yang senantiasa bahasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan di dunia ini berupa ketenangan hidup yang begitu mahal harganya. Dan dengan solawat tersebut Allah memberi ketenangan ketika kita nanti kembali pada posisi kesendirian di dalam alam barzakh. Dan dengan solawat itu pula
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam perjalanan hidup di sepanjang hayat kita di atas dunia ini. Ma'asyiral hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun judul khutbah di hari Jumat yang berkah ini, di bulan Sya'ban ini, adalah hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum penutup doa, Allahumma ya munzilal Qur'ana birrahmati wal bayan. Wahai Allah yang menurunkan Quran dan pemahaman, barik lana fi Rajab, kita katakan, berkahilah umur kami di bulan Rajab. Berkah itu artinya tazidu fil amali wal ibadah. Berkah itu artinya bertambah amal dan ibadah. Dijawab oleh Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku meminta sama aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, menjawab doa orang-orang yang suci hatinya ketika dia meminta padaku. Maka doa kita itu dijawab oleh Allah Ta'ala. Kita dapat melampaui bulan Rajab itu, yang mana banyak juga saudara-saudara kita yang tidak diizinkan Allah masuk di bulan Sya'ban. Mereka sudah kembali ke hadirat Allah Ta'ala, sudah berada di dalam alam barzakh. Namun tidak itu aja ya Allah, berkahi pula umur kami di bulan Ramadan. Sampaikan umur kami ya Allah di bulan Ramadan, kita katakan. Rasulullah pernah berdoa dengan doa yang sama ketika di Haji Wada. Rasulullah meminta sampai ke bulan Ramadan, namun Allah dengan kudrat dan iradatnya, dengan kemampuan dan siriahnya, Allah belum menerima doa Nabi itu. Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal, di tahun kelahirannya. Kita pun tidak ada jaminan untuk sampai ke Ramadan itu. Ma'asyiral hadirun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dan tidaknya seseorang ke bulan Ramadan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setidaknya sebagai orang-orang yang mempersiapkan diri untuk sampai ke bulan Ramadan, kita bercermin melalui surah At-Taubah ayat ke-63. Maaf, surah Al-Furqan maksud kami, ayat ke-63. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ciri-ciri hamba yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara sampai atau tidaknya ke bulan yang kita maksud, tentunya itu adalah hak Allah Ta'ala. Tapi kita mempersiapkan diri sebagai hamba-hamba yang Allah sayang kepadanya. Ada berapa macam? Ada 4 ciri hamba-hamba yang Allah sayang kepadanya, yang insya Allah kalaupun sampai, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sangat dikasihi Allah Ta'ala. Siapa mereka? Kata Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ini ciri orang yang memasuki bulan Ramadan itu. Wa ibadur rahman, pertama dia menjadi hamba yang pengasih. Sedangkan Allah saja sebagai pencipta manusia, Allah itu mengkasih sayangkan manusia itu. Allah mengasihi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Dosakan kebutuhan hidup manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sedangkan binatang yang tersembunyi di balik batu, Allah mendengar derap langkahnya. Seekor kuman yang berada di belakang batu yang hitam, Allah mendengar detak jantungnya. Itulah pengasih dan penyayangnya Allah itu. Mohon maaf, ulat gigi yang berada di lubang gigi itu, yang musibah bagi orang yang merasakan sakit gigi, tetapi ketika bersyukur dia kehadirat Allah Ta'ala, bahwa Allah menjatuhkan dosa seseorang oleh sebab
rasa sakit yang dia derita, dan dengan sakit yang dia derita itu seekor ulat yang berada di gigi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, maka kata Allah, wa ibadur rahman, hamba-hamba yang sangat kukasih. Maka yang pertama sifatnya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dia akan melampaui perjalanan hidup ini dengan penuh kehati-hatian. Hauna, sangat takut dia. Karena dia mulai dari akhir baligh sampai dia nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai persiapan-persiapan hidup di alam barzah. Dia pernah sholat, dia pernah zakat, puasa, haji, infak, sedekah, dan berbagai macam perbuatan baik pernah dia lakukan. Dan dia takut ibadah-ibadah yang telah dia lakukan itu hilang. Maka dia di dalam kehidupan ini begitu berhati-hati. Salah satu yang menyebabkan ibadah itu hilang adalah ghibah. Ghibah itu berasal dari hati yang kotor. Makanya Rasulullah SAW sebelum dia berangkat Isra wal Mi'raj itu terjadi insyiqaqul sadr, terjadi pembelahan dada. Dibuang dari dada Nabi itu alaqatus saudah, darah hitam. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa bebas, darah hitam ini adalah kedengkian, iri hati, sombong, benci, muak melihat orang kaya, susah hati kita melihat orang kaya, dan begitu gembira kita melihat orang-orang yang tidak mendapat nikmat. Ini satu kebusukan di dalam bab hati manusia itu. Rasul dibuang hatinya, dibuang kotoran dalam hatinya itu. Wa yalbasu bima'in zamzam, di dalam kitab Isra wal Mi'raj dikatakan dibuang kekotoran di hatinya itu, dicuci dengan air zam-zam. Lalu bagaimana dengan kita? Orang-orang mukmin muslim yang ingin membuang kekotoran di hatinya ada dua. Pertama, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man arafa ayyadakhula fi jawfihi arba'ina yauman, siapa yang memperhatikan apa yang masuk ke batang lehernya 40 hari dari jalan yang halal, dia perhatikan. Tidak boleh masuk ke batang lehernya hal-hal yang diharamkan Allah. Kataballahu alaihi shadiqan, maka Allah akan menstempel orang tersebut sebagai orang yang siddiq. Maka kata Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birri, orang siddiq itulah sesungguhnya orang yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan itu ada kepada orang yang jujur. Orang yang jujur itulah yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan, orang-orang yang jujur dan baik inilah yang gembira dengan kedatangan Ramadan. Orang-orang yang jujur dan baik inilah yang sangat merindukan Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu betul apa isi Ramadan itu. Kullu hasanatin bi asyri amsalihha hatta sab'a mi'ata dhifin illa syiyam, kata Rasulullah. Seluruh kebaikanmu di bulan Ramadan itu kulipat gandakan 10 sampai 700 derajat illa syiyam sumuli wa ana ajzibih, bisa pahala puasa itu melebihi pahala-pahala sunat yang lainnya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempersiapkan diri, hamba-hamba Allah yang Allah kasih itu adalah walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Di sini disebutkan Allah ada bahasa yabit, asal katanya baitun, orang yang merumahkan sholat. Kenapa Allah pinjam bahasa yabit? Bahwa rumah itu adalah tempat beristirahat. Disitulah segala macam tadribat, pendidikan kehidupan terjadi. Pendidikan diri, pendidikan istri, anak, dan lain sebagainya. Tempat beristirahat, tempat bersenda gurau, tempat yang mempunyai kenangan di dalam kehidupan. Maka Allah mengatakan, wa yabituna li rabbihim sujada. Orang-orang yang menuju Ramadan itu adalah orang-orang yang sangat senang dengan ibadah sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah makom yang paling tinggi. Orang yang ketika didengarnya azan bergelora hatinya dengan kegembiraan,
bahwa Allah sudah memanggil dia ke rumah yang paling mewah, itulah masjid. Maka itu termasuk kepada hamba-hamba Allah yang Allah sayang kepadanya. Banyak saudara-saudara kita dipanggil dengan azan tidak datang, tapi ketika dipanggil dengan sembako berdatangan. Nauzubillah summa nauzubillah. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka sangat gembira sekali merumahkan ibadah salat. Kata Allah, wa ju'ilatis sholatu qurrata a'yun. Kami jadikan di hati orang yang menuju salat, menuju surga itu adalah satu kegembiraan yang luar biasa ketika dia sampai dari satu solat ke solat yang lainnya. Maka kalau kita aplikasikan, orang-orang yang gembira mencapai Ramadan itu karena dia tahu betul pahala yang paling tinggi. Kalau kita solat di bulan Ramadan, solat berjamaah pahalanya, pahala safnya itu 27, karena dia adalah bulan Ramadan. Dilipat gandakan Allah minimal itu kali 10, artinya 27 pangkat 10. Itu luar biasa, paling sedikit. Tapi kalau orangnya itu ikhlas sampai hatta sab'ami'ata dhibin, sampai 700 derajat. Makanya orang-orang yang mempunyai rezeki yang banyak, dia pergi ke kota Makkah sana, karena di Makkah sana bukan lagi 700 tetapi 100.000 pangkat 27 pangkat 700 derajat dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Allah, sifat-sifat orang yang menuju Ramadan itu adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Mereka takut dengan neraka jahanam, karena neraka jahanam itu pernah diceritakan di dalam satu hadis, ya naru jahannam harriki marratan wahidah. Wahai neraka jahanam, menggelegaklah kau 1000 tahun, kata Allah Ta'ala. Maka menggelegak neraka jahanam itu, warna pertamanya adanya ahmar. Warna neraka jahanam itu merah membara. Kata Allah, ya naru jahannam harriki marratan wahidah. Menggelegak kau lagi 1000 tahun lamanya, 2000 tahun neraka jahanam itu menggelegak. Maka warna neraka jahanam itu warnanya menjadi putih macam nikel, fa'abiyaddat. Lalu diperintahkan Allah, ya naru jahannam, wahai neraka jahanam, menyala kau untuk 1000 tahun yang terakhir. Warna neraka jahanam di tahun yang ke-3000 tahun lamanya dia menggelegak. Maka warna terakhir neraka jahanam itu fa'aswaddat kalailil mazlum. Warna terakhirnya hitam pekat kalailil mazlum, seperti malam yang tak berbintang. Fakharran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat dikatakan, maka Nabi pun pingsan mendengar ucapan Jibril itu. Fakharra Jibril, maka Jibril pun tidak sanggup menahannya. Jibril pun pingsan. Maka orang-orang yang sampai ke bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang istimewa, karena di dalam bulan Ramadan itu orang yang sampai ke sana Allah gugurkan namanya dari neraka jahanam. Kata Nabi, salah satu yang menyebabkan masuk neraka jahanam itu fasjatanibus sab'al mubiqat. Jangan sampai ketika kau mati ada 7 dari dosa besar yang kau pelihara. Yang pertama syirik, yang kedua uququl walidain, pernah menyakiti orang tua, yang ketiga sahir, pemain sihir, yang keempat al-qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, orang yang membunuh, sengaja membunuh hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum dia minta ampun, dia adalah penghuni neraka jahanam. Kemudian orang-orang yang peminum khamar, pemabuk, tukang lem, orang-orang yang suka memakai barang-barang yang haram, maka ini ketika dia belum taubat. Dan yang paling mengerikan, ada orang di tahun baru itu ikut tasyabuh dengan orang-orang kafir, ikut pakai tanduk, ikut merayakan peristiwa-peristiwa yang tidak seakidah dengan dia, dan dia meyakini itu sebagai satu kebenaran.
maka ketika dia mati, kata Allah, haramallahu jasaduhu anin nar. Di dalam suatu ayat Allah mengatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Wa qala al-masih, maka Isa mengatakan, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israel, kau sembahlah Allah karena dia Tuhanku dan Tuhan engkau. Wa may yusyrik billah, siapa yang syirik, ikut-ikutan pakai tanduk, ikut-ikutan berterompet, ikut-ikutan merayakannya, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan dirinya masuk ke dalam surga. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Ramadan membakar seluruh dosa-dosa kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke hadirat Allah sebagai al-faizun, orang-orang yang beruntung dunia, alam kubur dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang yakin kepada Allah, wa amilus sholihat, dan mereka selalu menjaga ibadah-ibadah terbaiknya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan selalu berjalan di atas kebenaran dan mengingatkan untuk sama-sama berbuat benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allah